Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Homeschooling Q. Siang ini aku akan mendengarkan cerita dari umiku sebab punya surat Al-Abasah. Yuk ikuti videonya. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya, matur suwun. Kisah Rasulullah dan Ibnu Ummi Maktum. Sebab turunnya surah Abasah. Ibnu Ummi Maktum adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki kekurangan fisik. kekurangan Fisiknya nggak sempurna. Fisik itu badannya nggak sempurna. Matanya buta sejak lahir. Meskipun begitu, ia selalu bersemangat loh mempelajari Islam. Ummi Maktum termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awalun atau orang-orang pertama kali masuk Islam. Ia senantiasa menyambut perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, pindah. Disuruhkan dari Mekah kan dimusuhin tuh ya. Makanya sama Allah disuruh pindah ke Madinah. Maka ia pun turut serta ikut. Ummi Maktum tuh ikut ke Madinah juga gitu kan. Matanya yang buta sama sekali tidak menyurutkan langkahnya untuk berhijrah. Apa hijrah tadi, Pin? Pindah. Ini hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Berarti pindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Suatu hari Rasulullah sedang mendakwahi para pimpinan kaum Quraisy di Mekah nih. Kaum Quraisy kan jahat. Ya, iya, makanya Rasulullah sedang berdakwah kan. Lagi banyak orang gitu. Beliau sangat berharap orang-orang Quraisy itu mau menerima Islam. Ketika itulah Ummi Maktum datang menghampiri beliau. Ya, datang kan? Ketika banyak orang Quraisy, Rasulullah sedang berdakwah itu kan, berharap orang-orang Quraisy masuk Islam. Lah tiba-tiba Ummi Maktum datang. Wahai Rasulullah, tolong ajari aku ayat-ayat yang telah Allah ajarkan kepadamu. Tiba-tiba Ummi Qasim bilang begitu kan. Terus karena sedang sibuk berbicara dengan para pimpinan kaum Quraisy, Rasulullah tidak memedulikan perkataan Ummi Maktum. Padahal Ummi Maktum menunggu jawaban Rasulullah. Setelah orang-orang kafir itu pergi, tiba-tiba Rasulullah merasa kepalanya sakit. Nah, dan penglihatan beliau menjadi gelap. Siapa? Rasulullah. Nah, tadi tuh kan dicuekin nih Ummi Maktumnya nih. Ketika Rasulullah, tolong dong ajarin aku ayat-ayat yang telah Allah ajarkan kepadamu, ujian kan. Ketika gitu dicuekin gitu kan. Tidak dihiraukan Ummi Maktumnya. Padahal Ummi Maktum itu menunggu mana sih jawabannya Rasul, kan matanya buta kan, nggak lihat kan, kok nggak dijawab-jawab gitu. Maka setelah orang kafir itu pergi, tiba-tiba Rasulullah merasa kepalanya sakit dan penglihatan beliau menjadi gelap. Matanya gelap, nggak kelihatan gitu, Kayak buta. Tak lama kemudian Jibril datang. Malaikat Jibril. Terus menyampaikan wahyu Allah berupa surat Abasah, menyampaikan perkataannya Allah. Disampaikanlah surat Abasah sebagai teguran bagi beliau yang telah bermuka masam kepada Ummi Maktum. Ummi Maktum siapa? Tadi karena Rasulullah bermuka masam. Masam itu apa? Duduk. Nah, berduduk kayak gitu. Itu apa? Rasulullah pun menyadari kesalahan yang beliau lakukan. Sejak saat itu, beliau senantiasa memuliakan Ummi Maktum tanpa membedakannya dengan para sahabat lainnya. Hikmahnya, subhanallah, betapa Islam itu begitu sempurna mengatur akhlaknya manusia. Dari kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini, kita diajarkan agar senantiasa bersikap ramah kepada siapapun. Kita harus bersikap
ramah, harus banyak senyum. Mari Pak, kalau ada orang disapa, kalau ada orang duduk Gosi lewat permisi ya Pak. Nah, gitu. Sekolah itu bahasa Nah, ya betul, betul kan? Dan lain-lain. Tegap. Tegak, menunduk dikit, permisi ya Pak, gitu kalau mau lewat tuh ya. Kita juga tidak boleh loh menganggap remeh orang lain yang memiliki kekurangan. Kekurangan itu. Ada temennya Gosi yang bicaranya kurang lancar kan? Nah, itu nggak boleh dianggap remeh, harus dihormati, nggak boleh diece-ece, gitu kan? Nah, nggak boleh itu. Nanti jadi kayak gini nih. Karena bisa jadi orang tersebut memiliki derajat yang lebih mulia di hadapan Allah. Siapa tahu dia itu sangat disayang sama Allah gitu. Selain itu, Umi Maktum juga mencontohkan kepada kita untuk selalu semangat belajar dan berusaha meskipun mempunyai kekurangan fisik. Jadi itu meskipun mempunyai kekurangan badannya, ada yang kalau yang dinamakan sempurna itu menurut manusia itu lengkap, tangannya 2, kakinya 2, jarinya 5, matanya nggak buta. Nah, ini dibilang kalau dibilang fisiknya tidak sempurna itu bisa jadi cacat. Tahu kan cacat kadang tangannya 1, matanya buta lah. Ini tidak sempurna fisiknya kan? Ah, iya, betul. Ini kan enggak, berarti ini fisiknya sempurna nggak? Fisiknya, nah, karena apa? Matanya buta. Nah, tahukah kamu selain kisah diabadikan oleh Allah dalam surat diabadikan itu akan terus ada kisahnya tuh di dalam Al-Quran kan? Kan nggak disebut-sebut. Nah, iya, akan terus ada oleh Allah dalam surat Ambasa. Umi Maktum juga merupakan muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Apa tadi muazin? Ayo, yang suka? Azan. Jadi muazinnya Rasulullah itu ada 2, ada Bilal bin Rabah dan tadi Umi Maktum. Umi Maktum dan Bilal bin Rabah memiliki waktu khusus untuk mengumandangkan azan. Dibagi dua. Jadi azannya kan nggak mungkin azan berbarengan, gantian kan? Kalau Bilal bin Rabah, nah betul. Ini Bilal bin Rabah diperintahkan azan pada waktu sholat tahajud. Bilal sedangkan Umi Maktum azannya pada saat sholat subuh. Bagaimana? Luar biasa bukan? Kan? Ya, sahabat Rasulullah yang bernama Umi Maktum, meskipun matanya buta, ketaatan kepada Allah telah membuat derajatnya diangkat di tempat yang mulia. Kan? Ternyata Allah menyayangi meskipun dia matanya buta. Oke, gimana sebab turunnya surat Abasa? Karena Rasulullah memuka masam Kepada siapa? kepada Maktum. Ketika itu sedang bagaimana Rasulullah? Rasulullah Sedang apa? Rasulullah Ini. sedang berdakwah kepada kaum orang Quraisy. Tiba-tiba Umi Maktum datang. tadi bacakan surat Allah. Terus Rasulullah menyuaikan. Setelah itu kepalanya Rasulullah pusing, matanya gelap. Lalu siapa yang datang? Malaikat Jibril datang menyampaikan surat apa tadi? Surat Abasah. Demikian tadi ya teman-teman, aku mendengarkan cerita dari umiku sebab turunnya surat Abasah. Jangan lupa subscribe, matusuwon, dan kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, matusuwon, dah.